Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Wasil Arzaki dengan NIM 530202000061. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang moderasi Islam dengan salah satu termnya yaitu i'tidal. I'tidal mungkin yang lebih dikenal atau selama ini kita pahami dengan salah satu rukun sholat, yaitu bangun dari ruku dan akan melakukan sujud sejalan dengan posisinya, yaitu berdiri atau tegak lurus. I'tidal memiliki arti tegak lurus yang i'tidal ini berasal dari kata al-adl atau i'dilu yang berarti adil atau keadilan. I'tidal sendiri memiliki arti tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, melainkan memihak kepada yang benar. Ada beberapa makna kata dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti lurus atau tidak bengkok, persamaan, mempersamakan, keserasian atau keseimbangan. Namun tidak semua term kata adl dalam Al-Quran diartikan dengan makna-makna tersebut. Beberapa term yang saya sebutkan tadi dimaknai adil secara perilaku. Ada pula yang dimaknai adil sebagai sifat orang yang sedang bersaksi, sikap yang harus dilakukan ketika menghukum. Bahkan ada pula yang dimaknai tebusan. Ayat yang saya ambil yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152 dalam potongan ayatnya yang berbunyi wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Penafsiran yang saya ambil yaitu dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau menjelaskan dalam tafsirannya, menyampaikan kabar berita, persaksian, penilaian terhadap seseorang, maka hendaklah kita berlaku adil di dalamnya dan selalu berusaha untuk berlaku benar, dan janganlah berfanatik dalam masalah-masalah ini untuk orang yang dekat pada kalian atas orang yang jauh, dan condong kepada teman atas musuh. Samaratakanlah perlakuan kita kepada semua orang, walaupun itu dekat dengan kita. Kasus yang saya ambil yaitu kasus Amak Santi yang menjadi korban begal. Kemudian Amak Santi ini menjadi tersangka. Bagaimana kejadiannya? Kronologinya adalah pada saat Amak Santi melakukan perjalanan dengan seorang temannya, ada beberapa begal yang mencoba untuk merampas harta Amak Santi. Kedua begal tersebut melancarkan aksinya bersama dua temannya di Jalan Raya Desa Ganti, Desa Ganti, Kecamatan Peraya Timur, Minggu dini hari. Amak Santi dan temannya melintas di kawasan tersebut menggunakan sepeda motor, yang kemudian kedua begal tersebut langsung mencegat Amak Santi dan temannya. Kasus korban begal yang ditetapkan tersangka karena melawan pelaku begal hingga menyebabkan pelakunya meninggal dunia mendapatkan respon dari lembaga bantuan hukum. Salah satunya adalah Pusat Bantuan Hukum Mangandar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ketua Lembaga
PBHM Yen Mangandar Putra menilai langkah polisi yang menetapkan Ahmad Santi menjadi tersangka adalah keputusan yang terburu-buru dan tidak tepat karena penyidikan yang dilakukan tidak maksimal. Penetapan status tersangka terhadap Ahmad Santi adalah keputusan yang terburu-buru dan tidak tepat. Kami menduga Polres Lombok tengah dalam menyidik tidak secara maksimal dalam gelar perkaranya yang tidak melibatkan fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri, serta tidak lebih dulu meminta pendapat akademisi atau ahli. Ujar Yan Mangandar dalam keterangannya. Dikatakan, pendapat akademisi atau ahli hukum sangat penting untuk mempertimbangkan segala hal, tidak saja dari sisi uraian pasal, tetapi juga nilai keadilan yang hidup masyarakat dengan setidak-tidaknya mempertimbangkan fakta. Ahmad Santi awalnya adalah korban kejahatan curas oleh 4 orang pelaku dan sempat melakukan penyerangan dengan senjata tajam, yang akibatnya bukan saja kendaraan sepeda motornya tapi juga nyawanya. Dalam kondisi tekanan jiwa yang hebat seperti itu, tidak ada pilihan lain dan harus seketika, selain dia terpaksa melakukan pembelaan diri dengan melumpuhkan para pelaku menggunakan senjata tajam. Hal ini menjadi alasan pembenaran untuk Ahmad Santi tidak dipidana, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat 2 KUHP terkait pembelaan darurat, karena penusukan yang dilakukan kepada kedua pelaku begal tanpa lebih dulu memiliki niat jahat untuk menganiaya apalagi membunuh. Jadi, tanggapan saya mengenai kasus seperti ini, sebenarnya banyak korban yang ingin melakukan pembelaan diri namun menjadi tersangka dalam upaya pembelaan diri tersebut. Kasus lain misalnya yaitu kasus Mbah Minto yang beliau telah berumur 74 tahun, di mana beliau memergoki seseorang yang akan mencuri ikan di salah satu tambak milik tetangganya. Ketika beliau ingin menegur, orang yang mencuri tersebut mengarahkan alat listriknya ke arah Mbah Minto, di mana Mbah Minto dalam posisi pembelaan diri. Mbah Minto pun melakukan serangan kepada pencuri tersebut. Sebenarnya dalam kasus seperti ini, penyelidikan atau lembaga yang bertanggung jawab seharusnya menyelidiki secara utuh, secara runtut bagaimana kronologinya, dan jangan semena-mena melakukan keputusan terhadap korban tersebut, di mana korban tersebut malah menjadi pelaku karena telah dilaporkan oleh pelaku aslinya. Ketidakadilan hukum seperti ini yang masih beredar di Indonesia atau yang masih terjadi di Indonesia. Hukum yang harusnya membela rakyat kecil malah menjadi bumerang untuk rakyat tersebut, di mana saat kita akan melakukan pembelaan diri karena nyawa kita terancam ataupun karena melindungi harta benda kita, yang malah dibuat alasan pelaku atau tersangka tersebut membalikkan keadaan kita. Terima kasih. Begitulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.